Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahibul hajat Al-Ustadz Dr. K. Haji Amirullah Amri MA bersama Ibu Hajah Halimah Amri dan seluruh keluarga, ya, spesial dokter muda, mana itu Dokter Ilmu Yakin, selamat menjadi dokter baru. Yang saya hormati para undangan, Pak Haji Husain bersama keluarga, Haji Waris, dan mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, maskerin maskerat, apalagi whatsappin whatsappat, facebookin facebookat, instagramin instagramat, semuanya insyaallah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita hadir bersama dalam suasana zikir, kita beribadah kepada Allah, mengiringi doa, mengenang 40 hari orang tua dari Ibu Hajah Halimah telah meninggalkan kita semua. Sesungguhnya yang 40 hari pergi itu adalah jasadnya, yang 40 hari tidak ada di rumah ini adalah jasad fisiknya, tapi rohnya boleh saja setiap saat datang atau tidak mau pergi dari sini. Maka yang meninggal itu adalah fisik, roh kita tidak pernah meninggal. Dia hanya pindah tempat dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi mati itu sesungguhnya Bapak Ibu bukan mati betulan, hanya pindah. Karena itu boleh kita sedih, tapi tidak boleh larut dalam kesedihan kalau ada keluarga kita yang meninggal, karena sesungguhnya hanya pindah tempat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan berkata orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka tetap hidup, walakin la tash'urun, cuma kita tidak sadar. Siapa yang mati di jalan Allah? Semua yang matinya tidak di jalan setan. Jadi ini lebih luas. Meskipun ada juga yang ulama sangat ketat, yang mengaji-aji, yang sholatkah, yang ceramaya, yang lagi berperang. Tapi yang moderat bilang semua yang matinya tidak di jalan setan itu berarti dia di jalan Allah. Jadi kalau mau meninggal nanti di jalan Allah, jangan bikin perbuatan-perbuatannya syaitan. Ya, kita tinggal jaga.
Jadi sekali lagi, Ibu Haji ini hanya pindah tempat. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, Bu, Ibu, barang tidur ki. Kalau ada guru yang ajar ki, misalnya di sekolah dulu, sangat kita sukai, baik cara mengajarnya, enak, baik sama siswa. Tiba-tiba dapat informasi guru ini dikasih pindah. Kira-kira kita gembira atau sedih, Bu? Menangis atau ketawa? Kita sedih, kita menangis karena guru yang sangat baik, yang sangat kita sayangi, kita cintai, selalu kita rindu hadir di depannya, ternyata tiba-tiba dikasih pindah. Kita sedih, kita menangis. Begitu datang ibu guru, kita peluk lagi. Kenapa pindah? Gurunya bilang, saya dikasih pindah karena mau dikasih naik jadi kepala sekolah. Kita sedih atau gembira? Menangis atau tersenyum? Jadi jangan bagi semua orang meninggal tangisi tak lewat-lewat. Siapa tahu justru dia naik kelas. Jadi kadang-kadang kita, kenapa mikodona cepat sekali? Kalau tinggal di dunia rugi. Karena dunia ini tempat setengah mati. Di dunia ini biar sakit parah bagaimana, kalau kita tidak sholat tetap ditulis dosa. Tapi kalau kita sudah meninggal, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa, tidak perlu lagi ngaji. Justru hasil puasa tak, ngaji tak, sholat tak, sedekah tak, baru kita nikmati. Jadi itulah salah satu makna orang yang mati di jalan Allah tidak mati, hanya pindah tempat. Yang kedua, ya jangan terlalu lama ceramah, mau main PSM. Jangan bagi khawatir, banyak share ulangannya di video. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pesan kedua, setiap peristiwa kematian kita harus mengambil pelajaran. Ternyata kita ini tidak akan tinggal selamanya di dunia. Tidak ada yang lama. Almarhumah kebetulan duluan berangkat. Saya kenal almarhumah sudah 20 tahun lebih. Ya kalau datang di rumahnya Ustaz Nurul Amri, tidak ada, selalu beliau ada di Tinumbu. Selalu. Jadi beliau ya sabar. Kemudian ibadahnya luar biasa. Jadi kita sebenarnya iri kalau ada orang yang bagus ibadahnya, kita harus iri. Meninggalnya sudah lama dipersiapkan, sudah lama bilang sudah mau berangkat ini, sudah sebut hari tertentu minta dijaga, dan ternyata benar. Jadi kita semua ini akan meninggal dunia, meninggalkan dunia. Dan kita tidak lama di dunia. Kita yang hadir ini malam, mohon maaf ibu bapak, pasti juga kita akan meninggal. Dan tidak lama lagi. Kalau kuleki muka-muka ini bu. Saya itu pernah belajar melihat muka orang-orang yang sudah mau mati. Jadi saya itu ku tahu mukanya orang yang sudah mau mati, biar pakai masker. Saya lihat satu-satu ini, lalu ku ingat itu ilmu yang pernah ku pelajari. Ternyata yang akan meninggal datang juga ini malam, hadir. Bagaimana Pak? Disebutnya atau jangan mi?
Kalau tidak kusebuki kita penasaran selamanya. Disebut mi Bu? Wajah-wajah yang ada ini di depan saya, termasuk yang di samping kiri, samping kanan. Menurut ilmu yang pernah kupelajari, diajarkan, tidak ada yang sampai umurnya ini tahun 2100. Cocok ya atau tidak? Dari mana itu ilmu? Nabi yang bilang, umurnya itu umatku ma bainas sittin ila sab'in, 60 ji 70. Jadi pasti tidak sampai 2100. 78 tahun lagi tidak bakalan sampai. Ya, tidak ada yang sampai 2050. Seperduanya mami ini yang hadirkan. Nah 2050 itu tinggal berapa tahun? 28 tahun. Coba, saya kalau panjang umurku 2050 itu 76 tahun nih. Kalau hidup 76 tahun pasti tidak dipanggil mi ceramah. Jangan panggil itu asar tamanggong. Kenapa? Suka na lupa-lupa sendalna atau tongkatnya saat tidak tahu di mana taruh. Tidak lama orang di dunia. Jadi kalau begitu, ayo kita siapkan diri menghadapi kematian. Kenapa harus siap? Karena ternyata Bapak Ibu, mati itu bukan akhir perjalanan. Makanya mulai sekarang ganti itu. Biasa ada, mari kita mengantar jenazah ke tempat peristirahatannya yang itu salah. Jadi mati bukan tempat peristirahatan. Kubur itu bukan peristirahatan terakhir, persinggahan sementara. Jadi kita perlu persiapkan mati, karena kita tidak akan lama di kubur. Bukan akhir perjalanan, masih panjang sekali. Dan sesudah kita meninggal, justru baru dibalas perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia. Jadi harus siap. Sudah siap meninggal, Ibu? Bu, kita ini berani mati atau takut mati? Bapak-bapak berani atau takut mati? Berani. Ibu-ibu? Ada yang takut, ada yang berani. Ketahuan itu mukanya. Itu ibu-ibu di kampungku, Ustaz, saya tidak takut mati, saya hanya takut kepada Allah. Sekali nak pergi paksi minum air kelapa. Tidak takut kita mati, baru minum air kelapa. Siapa bilang kalau sudah vaksinnya orang tidak minum air kelapa cepat mati? Mati itu ajal. Kalau tidak sampai ajal, tidak bakalan kita meninggal. Kenapa orang takut mati? Satu, karena dia tidak paham apa itu mati. Orang kalau tahu apa itu mati, dia tidak bakalan takut. Apa itu mati? Satu, mati itu adalah pintu gerbang untuk menerima balasan perbuatan. Bateta mau sambayang, bateta mau puasa, bateta mau ngaji, banyak sedekah, zikir, doa, bantu orang, belum ada didapat balasannya. Kalaupun ada dirasa, itu bukan balasan. Namanya balasan itu setimpal. Jadi kalau ada kita rasa reci-reci, nah, panjar gitu. Kita sholat lalu tenang, perasaan itu panjar. Balasannya jauh lebih baik daripada yang kita rasa di dunia. Kenapa kita belum merasakan paling balasannya?
karena kita belum meninggal. Jadi orang yang beriman rugi kalau terlambat meninggal. Saya ulang, Pak. Orang yang beriman rugi kalau terlambat meninggal. Ibu-ibu beriman atau tidak? 17 orang. Beriman atau tidak, Ibu? Beriman. Orang beriman itu rugi kalau terlambat mati. Orang beriman itu gembira menyambut kematiannya. Gembira menyambut kematian. Itu orang beriman. Adakah orang yang gembira menyambut kematiannya? Banyak. Siti Fatimah, putrinya Rasul, ketika Nabi menjelang wafatnya, beliau sakit yang akan mengantarnya menghadap kehadirat Allah. Tiba-tiba ada tamu, sering didengar mini, ketuk pintu, "Assalamualaikum." Keluar Fatimah. Kata Fatimah, "Maaf, tetaku lagi sakit, tidak bisa terima tamu. Tapi saya harus ketemu." "Tidak boleh." "Saya ketemu." "Tidak boleh." Karena ngotot mau masuk, Fatimah tahan, Fatimah tutup pintu plak baru masuk. Kata Nabi, "Fatimah, siapa itu di luar?" "Saya tidak tahu, ayah. Sudah kubilang kita lagi sakit, tidak bisa terima tamu, ngotot lagi mau masuk. Coba ku kenal Ji, saya persilakan, baru sang kuliah. Cuma ketika mataku bertatapan dengan matanya, itu kayak remuk tulang-tulangku." Kata Nabi, "Fatimah, yang datang di luar itu yang memisahkan ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya, orang yang mencintai dengan orang yang dicintai. Yang datang itu di luar adalah Israel, malaikat pencabut nyawa." Jadi mau mati ini ayah, jamku dulu, makanya panggil dulu masuk, nanti ditanya baik-baik orang. Keluar mi Fatimah. Kalau tadi sekegi, tidak boleh terima tamu. Ini tidak sopan mi. Buka pintu, masuk lagi beng, "Om." Sopan mi, masuk lagi beng, Pak. Begitu masuk, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." Kata Nabi, "Israel, kita ini datang bertamu atau bertugas?" Jadi kalau ada orang pakaian dinas datang, jaksa, polisi tanya, bertamu atau bertugas? Kalau dia bilang bertamu, ambilkan teh. Kalau dia bilang bertugas, ambil langkah 1000. Bahaya ini. Kalau Pak Pemirsa datang bertamu gini, Pak, dia bukannya bertugas, Pak. Bahaya kalau bertugas. "Bertamu atau bertugas?" Kata Israel, "Dua-duanya ya Rasulullah. Saya datang bertamu, membesuk sahabat yang lagi sakit, sekaligus bertugas karena Allah kasih surat perintah jemput roh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Begitu Fatimah tahu Jib Israel datang mau menjemput nyawa ayahnya, itu Fatimah menangis sedih. Kata Nabi, "Nak, kenapa nangis?" Fatimah bilang, "Siapa tong yang tidak menangis ayah, kalau dia tahu mau mimpi bapaknya, pasti sedih." Lalu Nabi panggil Fatimah, "Sini nak." Dibisik itu telinganya Fatimah. Kata Nabi, "Nak, saya dapat informasi, engkau nak Fatimah adalah orang yang pertama dari keluargaku yang segera menyusulku juga ke alam barzakh." Tojeng ki ayah, tojeng. Begitu didengar Nabi ngomong,
Fatimah orang pertama menyusul ayahnya. Berhenti menangis itu Fatimah, lalu gembira tersenyum. Kata Aisyah, kenapa ini kayak orang stres? Tadi menangis, tiba-tiba sekarang tersenyum. Kata Fatimah, nanti pi bunda, saya kasih tahu. Begitu Nabi sudah dikubur, Aisyah nanya, jelaskan kenapa tadi menangis, sekarang tiba-tiba tersenyum. Saya nangis karena tahu ayah sudah mau berangkat. Saya tersenyum karena dikasih informasi hampir Toma meninggal. Itu Fatimah, anaknya Nabi. Tapi pun na Fatimah teuku Umar. Saya tidak tahu. Ini Fatimah anaknya Nabi. Gembira begitu dengar sudah hampir juga meninggal. Kenapa? Satu, dia sudah tahu bahwa kalau meninggal kita dapat balasan. Jadi orang beriman yang yakin akan balasan Allah gembira menyambut kematiannya. Ibu, tanya ulang lagi, beriman atau tidak? Pak, beriman atau tidak Pak? Orang beriman kalau menyambut kematiannya gembira atau takut? Gembira atau marah? Gembira. Itu namanya pernyataan. Saya beriman, saya gembira menyambut kematian. Pernyataan. Sekarang pertanyaan. Untuk menguji itu harus ditanya. Saya mau nanya ini semuanya. Misalnya kita duduk-duduk di teras pagi-pagi, minum teh sama buroncom Bambang. Tiba-tiba ada orang lewat di depan rumah tak. Begitu pas depan rumah dia lihat, dia balik ke dalam, baru dia teriak, "Oi, matilah loko." Gembira atau marah? Sebenarnya beriman atau tidak ini? Beriman atau tidak? Orang beriman menyambut kematiannya gembira. Ini ada yang teriaki, "Matilah loko." Marah atau gembira? Pusingnya ini lihat gini. Mestinya langsung kasih uang itu minimal 50.000. Kalau diterima doanya selesai urusan tak. Matilah loko, amin. Kan memang orang beriman itu tinggal menunggu begitu meninggal dapat balasan. Jadi orang beriman itu mati penghalang baginya. Ada itu hadis Nabi, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat maktubah, sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga illal maut, kecuali mati. Ya Rasulullah, apa maksudnya? Kata Nabi, kenapa belum masuk surga? Karena belum mati. Jadi mati jadi penghalang. Bagaimana Bu? Masih marah kalau ada teriaki mati lalu kok? Masih marah?